Selamat siang pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pleno penetapan anggota DPRD terpilih untuk Provinsi DKI Jakarta. Rapat pleno terbuka akan digelar sore nanti. Kita akan bergabung dengan Nadine Utomo untuk informasi langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Nadine, sejauh mana persiapan KPU DKI untuk penetapan anggota DPRD terpilih hari ini? Jadi ada dua jenis persiapan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta. Yang pertama adalah menggelar rapat pleno tertutup dengan KPU DKI Jakarta. Tadi digelar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang kedua jenis persiapannya adalah kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Sekarang saya berada di gedung DPRD DKI Jakarta di mana pertemuan yang dikabarkan sudah selesai digelar antara Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idrus dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Kemudian yang dibahas adalah seputar bagaimana persiapan secara teknis maupun secara materi terkait dengan rapat pleno penetapan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih yang akan digelar sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di sebuah hotel di Jakarta. Kemudian yang dibahas adalah terkait dengan ada 106 calon legislatif ataupun caleg dari 10 daerah pemilihan yang ada di Jakarta, yaitu dari 10 dapil. Kemudian dari 106 di 10 dapil ini KPU DKI Jakarta sudah menyelesaikan draft SK-nya atau surat keputusannya yang rencananya akan dibacakan pada rapat pleno sore nanti. Kemudian yang kedua juga kemudian tadi kami mendapatkan informasi bahwa Ketua DPRD DKI Jakarta ingin mengetahui bagaimana sejumlah persiapan, siapa saja yang diundang dan kemudian apa saja problem ataupun kendala dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta. Dade. Lalu Nadine, bagaimana mekanisme penetapan anggota DPRD terpilih sore nanti? Ya, tadi kami mendapatkan informasi dari Komisioner KPU DKI Jakarta yang menyatakan bahwa yang pertama adalah KPU DKI sudah mengirimkan undangan kepada pihak-pihak terkait, yaitu diantaranya ada dari Bawaslu DKI Jakarta, peserta pemilu yaitu adalah ada 16 partai politik nasional yang menjadi peserta pemilu 2019, kemudian yang diundang juga ada dari organisasi pegiat ataupun pemantau pemilu. Nantinya dalam rapat pleno penetapan yang digelar secara terbuka akan dibacakan yang pertama adalah hasil penghitungan ataupun hasil perolehan suara dari seluruh dapil, total ada 10, kemudian dari setiap dapil ini kemudian nantinya akan di breakdown ataupun akan diumumkan ataupun dibacakan berapa suara ataupun kursi yang akan didapatkan dari setiap partai politik. Nantinya setelah semuanya sudah dibacakan, nanti KPU DKI juga akan memaparkan bagaimana sistem konversi suara dari suara menjadi kursi dan kemudian akan ditetapkan bahwa berapa kursi yang didapatkan oleh setiap partai politik karena bisa dilihat bahwa dari 10 dapil ini ada 106 caleg yang akan ditetapkan dan kemudian ada di situ pun nanti akan terlihat ada berapa jumlah kursi yang akan didapatkan oleh setiap parpol. Berikut pernyataan selengkapnya dari Partono, Komisioner KPU DKI Jakarta. Kita jelaskan, kita kemudian tunjukkan masing-masing perolehan suara di masing-masing dapil, masing-masing kursi. Setelah itu baru kita jelaskan bagaimana kita meringkat caleg-caleg yang akan terpilih begitu. Sehingga prosesnya itu terbuka dan peserta akan paham bagaimana proses kami akan menetapkan perolehan kursi masing-masing partai dan calon terpilih begitu. Ya, dan kenapa penetapan digelar hari ini? Karena menurut Undang-Undang dan juga Peraturan KPU atau PKPU nomor 14 tahun 2019 tentang tahapan pemilu, KPU diberi waktu untuk menindaklanjuti putusan MK dalam waktu 5 hari dan ini KPU bekerja dalam hari kalender, artinya pada saat putusan selesai dibacakan oleh MK pada hari Jumat kemarin, maka kemudian 5 harinya berlangsung dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Oleh karena itu ini merupakan hari ketiga, maka kemudian KPU DKI Jakarta bersama juga dengan KPU provinsi lainnya segera menetapkan
siapa saja caleg ataupun anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota yang terpilih. Dan kemudian kita lihat bahwa sebetulnya ada 6 perkara yang masuk seluruhnya dari Provinsi DKI Jakarta di Mahkamah Konstitusi, namun kemudian seluruhnya ditolak dengan rincian 1 gugur, 2 ditolak sepenuhnya, 2 tidak dapat diterima, dan juga 1 ditarik kembali. Kemudian tadi kami juga mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPRD yang ikut pertemuan tertutup tadi, yaitu M. Taufik, menyatakan bahwa nantinya penetapan ataupun pelantikan DPRD DKI Jakarta terpilih akan dilakukan pada 26 Agustus mendatang oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kita akan memantau bagaimana jalannya pleno penetapan dari anggota DPRD DKI Jakarta terpilih nanti sore. Dade. Nadine Utomo, terima kasih.